Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Devana Pretno Putri dengan NIM 19025610005. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan anemia defisiensi gizi kepada pasien. Pada tahap pertama, saya akan melakukan anamnesis atau wawancara untuk menanyakan identitas dari pasien berupa nama, umur, dan alamat. Selanjutnya, saya akan menanyakan kondisi atau keluhan yang pasien rasakan. Nah, kemudian saya juga akan menanyakan riwayat penyakit pasien terdahulu, riwayat penyakit keluarga. Nah, kemudian saya juga akan menanyakan kesiapan dari pasien untuk dilakukan pemeriksaan nantinya. Nah, selain itu, saya juga akan menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan serta tujuan dari pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Devana yang bertugas pada hari ini. Nama Ibu siapa? Kita misalkan nama pasien adalah Nyonya S. Umur Ibu berapa? Kita misalkan umur pasien 35 tahun. Ibu tinggal di mana? Kita misalkan bahwa pasien tinggal di Jalan SMA Negeri 3, Gang 6B, nomor 78X. Selanjutnya, kita tanyakan bagaimana kondisi atau keluhan-keluhan yang pasien rasakan pada hari ini. Bagaimana kondisi atau keluhan Ibu sehingga membuat Ibu datang untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, setelah itu, misalkan pasien mengatakan bahwa ia mengalami badan yang lemas, kemudian mual dan muntah, sakit kepala atau pusing, tidak ada mimisan. Kemudian pasien juga mengatakan bahwa pada saat melakukan aktivitas terasa sangat berat, misalkan dalam mengangkat barang, berjalan, naik tangga, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita dapat melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian rambut pasien. Permisi ya, Bu. Nah, kita melihat bahwa bagian rambut pasien terlihat berwarna hitam, kemudian lurus, dan untuk bagian kepala pasien terlihat tidak terjadi pembesaran. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian mata. Di bagian mata kita akan memeriksa dengan cara yang pertama, permisi ya Bu, kita turunkan bagian konjungtiva pasien. Setelah kita turunkan, Ibu dapat melihat ke bagian atas. Nah, kita lihat apakah bagian konjungtiva pasien terlihat lebih pucat atau tidak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di bagian sfer. Permisi ya Bu, Ibu dapat melihat ke bagian bawah. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana kondisi dari skera mata pasien. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian hidung dan mulut pasien. Kita dapat menggunakan bantuan dari senter atau pen light. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan hidung. Permisi ya Bu. Nah, kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan mulut. Ibu bisa membuka mulutnya. Nah, kita kaji apakah di bagian dalam mulut pasien terdapat sariawan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dari bagian leher, kemudian dada, kemudian abdomen atau perut pasien.
serta melakukan palpasi ringan dan palpasi dalam pada bagian perut pasien. Nah, yang pertama kita dapat melakukan pemeriksaan pada bagian leher pasien dengan melihat apakah terdapat pembesaran dari kelenjar tiroid atau tidak. Ini sih ya Bu, saya izin melihat bagian leher Ibu. Nah, kita lihat apakah di sekitar jakun terdapat pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Kita juga dapat melakukan rabaan di sekitar area jakun, baik itu sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melihat bagaimana pergerakan dari dada pasien pada saat bernafas. Namun sebelum itu kita meminta pasien untuk membuka pakaiannya. Maaf Ibu apakah bisa untuk membuka pakaiannya atau ingin saya bantu? Nah, setelah pasien membuka pakaiannya, kita melihat pada saat pasien bernafas apakah pergerakan dari dada pasien secara bersamaan atau tidak. Nah, setelah itu kita dapat meminta pasien untuk menekuk kakinya dengan tujuan pada saat kita melakukan pemeriksaan abdomen atau perut pasien akan lebih rileks, tidak kaku. Ibu, apakah Ibu bisa menekuk kakinya? Misalkan pasien sudah menekuk kakinya. Nah, sebelum pasien menekuk kakinya, kita melihat terlebih dahulu bagaimana kondisi dari perut pasien. Misalkan perut pasien terlihat datar. Nah, kemudian setelah pasien menekuk kakinya, kita dapat melakukan palpasi ringan dan juga palpasi dalam kepada pasien. Nah, palpasi ringan bertujuan untuk melihat apakah ada tekanan pada saat kita melakukan palpasi kepada pasien, dan untuk palpasi dalam kita dapat melihat apakah terdapat benjolan atau tidak. Nah, palpasi ringan dapat kita lakukan dengan cara melakukan rabaan ringan seperti ini ke bagian perut pasien. Ini sih Bu, kita lakukan di bagian perut pasien. Nah, untuk selanjutnya kita dapat melakukan palpasi dalam dengan cara menggunakan kedua tangan atau boleh satu tangan dengan cara menekan lebih dalam bagian abdomen atau perut pasien. Ini sih ya Bu. Nah, kita lakukan seperti pada saat kita melakukan palpasi ringan tadi. Apabila terasa nyeri, Ibu dapat mengatakan kepada saya. Nah, tujuannya adalah untuk melihat apakah di bagian perut pasien terdapat benjolan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas, baik itu ekstremitas bagian atas maupun ekstremitas bagian bawah. Yang pertama kita akan mulai dengan melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian atas, yaitu tangan, dengan melihat bagaimana kondisi dari jari serta kuku dari pasien. Nah, kita lihat jari pasien tidak terlihat rapuh, kemudian untuk bagian kuku pasien juga tidak terlihat seperti kuku sendok. Nah, kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan di bagian ekstremitas bawah. Nah, apabila pasien menggunakan celana yang panjang, kita minta untuk sedikit menyingsingkan bagian celananya. Nah, kemudian kita juga mengkaji bagaimana kondisi jari serta kuku dari pasien. Kita lihat. Nah, pada saat melihat bagian kuku, kita juga melihat apakah ada sianosis atau tidak. Nah, kemudian kita melihat bagaimana suhu dari kaki pasien. Nah, selain itu, pada saat melakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas, terutama ekstremitas bagian bawah, kita juga dapat melihat udim dengan cara melakukan palpasi seperti ini dengan menekan sedikit dan menghitung sampai 10 detik. Hasil pemeriksaan tadi dapat kita catat di buku maupun di lembar catatan.
Kemudian kita sampaikan hasilnya kepada pasien. Apakah benar pasien memiliki kecenderungan mengalami anemia atau kekurangan darah. Nah, untuk memastikan lebih lanjut, kita dapat melakukan beberapa pemeriksaan tambahan, terutama pemeriksaan di laboratorium dengan mengambil sampel darah pasien untuk melihat apakah benar pasien mengalami anemia atau tidak. Sekian praktikum pemeriksaan anemia defisiensi gizi. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.